Baik, kita akan masuk ke meme berikutnya. Tapi saya juga tertarik tadi dengan yang terjadi di atas panggung, Pak Mario. Sebetulnya apakah ada kaitan antara perubahan dengan disiplin? Dan kaitannya itu seperti apa, Pak? Super sekali. Pak Maurits orang yang disiplin? Saya berusaha disiplin. Berusaha disiplin berarti belum ya. Yuk minggir dulu sini. Silakan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memesnya. Orang yang disiplin dalam kebaikan semasa muda tidak akan menyesal dalam masa tua yang lemah. Ini sudah hukumnya ini. Orang yang disiplin dalam kebaikan semasa muda tidak akan menyesal dalam masa tua yang lemah. Dan semua orang tua yang hidupnya lemah, pernah lihat orang yang tua yang hidupnya lemah? Sering, Pak. Sering. Itu lihat. Dan semua orang tua yang hidupnya lemah pasti bisa mengingat masa mudanya yang mengabaikan disiplin. Itu sebabnya orang-orang ini termasuk orang yang menyesal. Lalu nasihatnya, penderitaan karena disiplin tetap lebih baik daripada penderitaan karena menyesal. Itu. Super sekali, Pak Mario. Baik, kita panggilkan yang berikutnya untuk sesi curhat. Silahkan. Iya, boleh kita berikan tepuk tangan kepada Mas Made, boleh maju ke depan. Silakan Pak Made. Terima kasih sudah hadir di MTSS. Ada yang ingin Anda share dengan kami? Sebelumnya selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Nama saya Made Pak. Saya memiliki sedikit problem dalam diri saya sendiri terutama. Problemnya itu menurut saya biasa disebut orang insomnia Pak. Jadi saya bukan terkadang sih Pak, sering hampir setiap malam. Walaupun besok saya harus kuliah pagi, harus bangun pagi tentunya. Saya kadang sampai azan subuh saya nggak bisa tidur Pak. Oh ya, berarti Anda problemnya sulit kadang tidur. Iya Pak. Problemnya? Problemnya jadwal kuliah saya jadi kacau. Super sekali. Walaupun nilainya juga nggak ikutan kacau Pak. Anda itu sulit tidur di kamar tidur ya? Iya Pak, kebetulan saya kos Pak. Itu loh, sudah tahu arah dari pertanyaan saya? Tidak ada dalam hidup ini total, tidak ada yang final. Selalu parsial, segmental, temporal. Ini mahasiswa, mengerti toh? Good, sekarang pertanyaan saya sudah bisa diduga. Anda itu sulit tidur di kamar tidur toh? Iya Pak. Di ruang kuliah gampang? Gampang banget Pak. Siapa bilang dia insomnia? Bapak ngecap dirinya insomnia, itu sebabnya awal dari tidak bisa tidur. Karena Bapak sudah menerima status insomnik, tidak bisa tidur. Sebetulnya dia itu tidak bisa tidur di kamar tidur. Jadi seharusnya dia tidur di mana? Di ruang kuliah. Betul sekali. Aha. Berarti masalahnya apa? Saya jadi kurang maksimal Pak dalam menyerap. Bukan, masalahnya bukan masalah sulit tidur. Ini masalah pemilihan tempat tidur. Benar Pak Maurits? Iya Pak, benar. Betul Pak. Pak Maurits mudah tidur? Mudah Pak. Ya kelihatan ya. Mana mungkin dia stres 12 tahun jomblo, wong dia gampang tidur kok. Itu loh yang stres gak bisa tidur. Ini marem sekali, itu kan. Ini kalau Bapak ada wanita berdoa enteng jodoh gak mempan Mbak. Ya Bapak harus lebih ramping lagi kalau mau diterima itu. Tapi you're happy. Nah sekarang nih, stres karena pendapatnya sendiri. Obati dirinya sendiri sekarang. Kan sudah tahu masalahnya. Sudah Pak. Masalahnya apa tadi? Pemilihan tempat tidur. Betul. Kalau Anda menerima Anda sulit tidur, tidak pernah selesai masalah itu.
Ini masalah pemilihan tempat tidur. Buktinya di kelas gampang tidur. Aha, kalau gitu apa solusinya? Merubah stigma dan pola pikir, Pak. Ya, jadi yang Anda akan lakukan apa supaya bisa tidur nyenyak? Menghilangkan pikiran saya kalau saya insomnia, Pak. Betul. Satu, kedua. Berusaha membayangkan kalau kamar tidur saya itu kampus, Pak, biar mudah tidur. Very smart. That is very smart. Betul sekali. Memang ada anak kecil ngatur rumahnya, kamarnya seperti kelas. Terus tanya gurunya, kenapa begini? Supaya gampang tidur, mah. Gitu. Karena dia gampang tidur di sekolah. Nah sekarang, sampai kapan, Pak? Anda mau tidurnya itu di ruangan yang seperti kampus? Sampai perasaan saya hilang karena saya nggak bisa tidur, Pak. Good. Jadi nanti waktu Anda menikah, bilang sama istri, gitu, mah whiteboardnya di mana? Gitu. Iya, lucu ya. Nah, kadang-kadang orang itu baru bisa berubah kalau dia ikhlas menertawai dirinya sendiri. Ya, Bapak itu lucu sekali. Sebetulnya Bapak tidak insomnik, Bapak berpendapat Bapak tidak bisa tidur padahal salah tempat. Nah, sekarang caranya. Ini cara yang saya gunakan secara pribadi. Orang dengan active mind, dengan pikiran yang aktif seperti saya, tidur itu sulit. Karena setiap kata yang dilakukan dengan orang, wajah orang, mengharuskan saya menyusun nasihat bagi orang itu. Jadi tidak bisa tidur, Pak, sebetulnya. Tahu caranya, Pak, yang saya lakukan? Saya cari satu hal yang membosankan, saya pikirkan terus. Oke, apa yang membosankan? Membosankan bagi saya mendengarkan lagu alay, Pak. Mendengarkan? Lagu alay. Lagu alay? Iya. Itu bosan atau marah? Marah, Pak. Membuat jenuh gitu, Pak. Iya, malah nggak bisa tidur. Oh gitu. Iya, karena Bapak mau marahin penyanyinya. Gini, jadi kalau gitu gini, Pak. Yang membosankan itu adalah tidak ada yang Bapak kerjakan. Diam, nggak ada yang kerjakan, bosan. Betul, Pak. Nah, sekarang gini, nanti malam dicoba. Iya, Waktu tidur, diam, jangan bergerak. Perhatikan diri sendiri yang sedang tidak bergerak. Tanda pertama Anda akan tidur, ini kejiwaan ya Pak ya. Waktu Anda diam, tahu-tahu keluar bayangan. Bukan yang Anda pilih. Bayangan tentang gunung. Biarkan. Gitu sungai. Kalau kemudian ada, kalau gitu mancing tidak bisa tidur. Karena Anda sudah menaruh cerita Anda di dalam gambar itu. Iya, dan itu sering terjadi, Pak. Itu dia, itu kejiwaan. Jadi caranya diam. Diam. Pertama kali bisa sadar, bisa melek sekali nih. Diam. Tapi karena diam lama-lama mulai ngantuk, mulai merem. Kemudian mulai membayang. Jangan bergerak and let sleep come to you. Istilahnya gitu. Siapa? Biarkan tidur datang kepadamu. Super sekali Pak Mario.